Haleluya. Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu, saudaraku sekalian dimanapun kita berada. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan, menikmati akan firman Tuhan. Kita awali dengan doa, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini. Ini bukan kuat dan gagah kami, tapi semua yang kami alami karena kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan awali hari ini dengan menikmati kembali akan firman Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, karena firman-Mu adalah Allah sendiri yang hidup dan yang berkuasa. Ini doa kami peralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu saudara sekalian. Tema hari ini adalah hot news. Suatu berita yang lagi hangat-hangat dibicarakan, khususnya di bulan Februari ini. Biasanya masuki bulan Februari, orang-orang selalu membicarakan tentang hari kasih sayang. Kasih sayang kepada sesama manusia, kasih kepada teman-teman kita, kasih kepada saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata mengasihi adalah kata yang mudah sekali diucapkan, dilontarkan oleh banyak orang. Seringkali kita dengar di dalam doa, di dalam sair-sair, pujian, atau nyanyian, yang seringkali kita dengar kata mengasihi ini. Banyak kali kita ucapkan lewat mulut dan bibir kita. Menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah kasih itu hanya sebatas kata-kata saja? Atau benarkah kasih itu nyata dalam setiap tindakan-tindakan kita? Atau terwujud nyata dalam setiap perbuatan-perbuatan kita? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita melihat di ayat pokok kita, 1 Yohanes pasal 3 ayat 11, di situ dituliskan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ya, perhatikan kalimat atau kata yang berkata, kita harus saling mengasihi. Untuk kesekian kalinya, Rasul Yohanes menekankan bahwa bicara kasih ini merupakan buah dari seorang Kristen sejati. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa bicara tentang kasih ini merupakan buah dari seorang Kristen yang sejati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan atau kita dihebohkan dengan berita yang lagi viral, yang menurut saya ini merupakan satu berita yang sangat miris dan sangat menyedihkan buat kita, di mana seorang ayah dengan tega membunuh anak-anaknya. Seorang ayah dengan tega menghabisi anak-anaknya. Di manakah kasih seorang ayah terhadap anak-anaknya? Dunia hari-hari ini semakin hari semakin jahat. Kejahatan semakin hari semakin bertambah-tambah. Kasih manusia kepada sesama manusia mulai tawar, mulai hilang. Ini semua terjadi
karena kebencian, iri hati, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mendengar berita-berita ini tentang kejahatan-kejahatan, manusia saling membunuh. Rasul Yohanes, kalau saudara baca di ayat selanjutnya dikatakan, dia memberikan contoh tentang Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya. Karena apa? Karena iri hati, amarah. Nah sebab itu firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kepada kita semua untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan ini merupakan perintah Tuhan bagi setiap umat manusia, bagi setiap orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, dikatakan situ mengasihi saudara adalah perintah Tuhan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus saling mengasihi sesama manusia. Sebagaimana kita tahu, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi umatnya. Bukti kasih Tuhan kepada manusia, di mana dia rela mati di kayu salib. Dia memberi dirinya mati buat kita semua. Itu semua bukti kasih Tuhan. Nah karena itu, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berita inilah yang harus terus-menerus disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada siapa saja. Sampaikanlah bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Yesus terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita semua. Ini merupakan berita yang harus diviralkan, yang harus disampaikan kepada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, agar supaya kami yang seharusnya kami binasa, tapi oleh cinta Tuhan, kasih Tuhan, Engkau rela mati di kayu salib, memberikan dirimu, sehingga kami yang percaya kepada Engkau, yang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah juru selamat kami, maka kami memperoleh keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan Engkau mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, buat renungan firman-Mu. Dan biarlah sepanjang hari ini kami adalah orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami akan melihat bagaimana Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan semuanya itu pada satu nama ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.